Oke, kita mulai semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Amin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Amin. Oke, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, sangat penting bagi kita untuk selalu bersyukur ya, mengucapkan alhamdulillah. Maka nanti Allah akan menambah nikmat pada diri kita gitu ya. Nanti kalau kita tidak bersyukur, maka nanti Allah akan mencabut nikmatnya gitu ya. Oke, gimana? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada siang hari ini, saya minta untuk salah satu membacakan doa. Silakan. Bos pakai kode. Langsung aja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minan nifaqi wa su'il akhlaqi wa dayka arzaqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya untuk hari ini. Seperti biasanya, nanti kamu diperbolehkan untuk minum selama pembelajaran, tapi tidak diperkenankan untuk makan ya. Oke, bisa ya, seperti itu ya. Oke, oke, kita mulai. Oh ya, sebelumnya Bapak absen dulu ya untuk cek siapa yang hadir. Anissa Nurul, Arwinda, kemudian Raisya, Rizka, Syarofah, Tanaya. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi untuk hari ini kita masuk pelajaran fisika tentang termodinamika, gitu ya. Nah, seperti apa itu ya termodinamika? Nah, oh ya, di pertemuan sebelumnya di semester 1 ya, kamu sudah belajar tentang suhu dan kalor ya kan? Nah, siapa yang masih ingat kira-kira ini pengertian kalor ya? Iya, Mbak siapa namanya? Gifari. Silakan Mbak Gifari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kalor. Pengertian kalor yaitu energi yang dapat berpindah akibat perbedaan suhu. Energi yang dapat berpindah karena ada perbedaan suhu. Nah, hebat sekali ya. Oke, berikutnya kalau kamu sudah tahu apa itu pengertian kalor, kira-kira kalor itu ya berpindahnya itu apakah dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi atau dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah? Semuanya aja. Bisa dua-duanya? Ya. Oke, tapi secara alami bagaimana? Secara alami kalor mengalir dari betul, dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah gitu ya. Oke, saya punya video ya. Coba kamu perhatikan ya videonya. Oh, kalau ini apa ini? Aku duluan ya mau ambil air dingin. Kamu mau juga? Iya, awas kalor. Hah? Kalor? Apaan tuh? Nah, tadi sudah dijawab sama Mbak Gifari ya, bahwa kalor itu tadi apa? Energi. Iya, energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan suhu, maka nanti kalornya mengalir ya. Dari mana mengalirnya? Dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Oke, ya. Bagus, berarti di pertemuan sebelumnya kamu sudah paham gitu ya.
Nah, kita lihat dulu ya, apa sih termodinamika itu ya? Kalau kita artikan secara langsung, bahwa termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani ya, bukan bahasa Jawa gitu ya. Nah, jadi bahasa Yunaninya adalah termos artinya panas dan dinamik artinya perubahan. Jadi kalau dicarikan secara langsung artinya apa? Perubahan panas. Oke, untuk cakupan materi ya untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah apa itu sistem, ya, apa itu lingkungan. Jadi di dalam termodinamika itu ada besaran-besaran seperti kalor, ya, tadi sudah dibahas ya. Kemudian ada juga usaha dan ada perubahan energi dalam. Ada yang masih ingat nggak satuan energi itu apa? Ya, silakan. Joule, betul sekali. Terima kasih ya. Kita aplaus dulu ya untuk Mbak, untuk kita semua. Betul ya. Jadi bisa kita gunakan satuan Joule sebagai satuan internasional, atau bisa juga kita gunakan satuan kalori gitu. Oke, itu kemudian yang terakhir kita bahas hukum 1 termodinamikanya. Oke, jadi ini adalah yang akan kita pelajari cakupan materinya. Untuk tujuan pembelajarannya bisa kamu lihat ada 4 ya, antara lain kamu nanti diharapkan mampu menjelaskan hubungan perubahan kalor, usaha, dan juga perubahan energi dalam dengan benar. Kemudian kamu bisa menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan energi dalam suatu gas ideal. Nah, siapa nih yang masih ingat persamaan gas ideal? Mbak Bintang mungkin. Ya, persamaan gas ideal. Seperti apa persamaannya, Mbak Bintang? Perkenalkan, nama saya Bintang. Jadi persamaan gas ideal itu PV sama dengan nRT. nRT gitu ya. Nah, hari ini ya kita ada alat simulasi yang akan kita gunakan. Nah, kita akan menggunakan alat simulasinya itu secara berkelompok. Oke, kita lihat seperti apa ya. Oke, untuk permasalahan kita pada siang hari ini yang kita bahas ya. Jadi kalau kita tidak paham atau tidak tahu tentang perubahan energi ya, tentang kalor, maka akan sangat berbahaya. Contohnya seperti tayangan berikut ini ya. Nah, ini adalah contoh masalah apabila kita belum paham tentang apa itu perubahan energi ya, tentang kalor tentunya. Oke, langsung aja kita lihat. Kita lihat ya detik-detik. Oke, tadinya mau merayakan apa? Ulang tahun. Kemudian apa yang terjadi di situ? Kebakaran. Ya. Oke, jadi ada peristiwa semacam itu ya. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi pada hal tersebut? Ya, bisa kamu pelajari secara mandiri nanti ya. Kamu akan berdiskusi dengan temannya. Ada bantuan alat ya. Tentu saya juga akan menyediakan alat simulasi. Nah, ini alat yang kita gunakan. Jadi silakan dibuka LKPD-nya. Mulai dari sini kamu akan lebih aktif ya, bekerja di kelompok. Nanti Bapak akan keliling untuk mengecek keaktifan kamu. Ya. Kalau ada misalkan yang kurang jelas atau perlu bantuan, nanti akan dibantu per kelompoknya. Oke, kita mulai untuk diskusi kelompoknya. Silakan dibuka simulasinya. Di situ ada link ya, ada link
di LKPD-nya ada link yang sudah Bapak siapkan. Silakan diklik, dibuka linknya di browser. Bisa kamu pakai Google Chrome atau kamu pakai Mozilla, bisa ya. Nah, Oke, sebelumnya kita bagi kelompok aja dulu. Kita akan bagi kelompok. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan kartu. Kartu kuning, kartu merah, dan kartu warna hijau. Nah, ini ya. Jadi, untuk membagi kelompoknya, kamu nanti ambil satu saja ya. Nanti mana yang warnanya sama, nah kumpul jadi satu kelompok. Kita mulai dari sebelah sini. Diambil satu. Banyak juga. Suka warna apa? Belakang. Geser. Warna apa ya? Oke, udah dapat semua ya kartunya. Nah, silakan duduk berkelompok berdasarkan warna kartunya. Nah, silakan dicari temannya warna biru. Ayo guys. Ya, kumpul bersama temannya, tetap dijaga ketertibannya ya. Mana? Sini aja deh. Aku di sini duduk. Oke, silakan duduk ya. Nah, ini akan Bapak bagikan lembar kerjanya masing-masing kelompok. Bapak bagikan satu untuk yang merah, satu untuk yang hijau, satu yang biru, satu. Kemudian tolong dibagi ke belakang. Apa itu warnanya? Ini. Oke. Yang Nah, ini ya. terlihat. Pertama, silakan checklist dulu yang tambahkan dulu ya. Tambahkan 500 light particle karena kita untuk di kelas 11 ini kita batasi ya. Dan pembahasannya itu pada gas ideal yang monoatomik. Ya, jadi ikatan atomnya itu monoatomik gitu ya. Setelah kamu masukkan 500 partikel. Nah, tadi temanmu juga sudah menyebutkan persamaan gas ideal yang PV sama dengan nRT. Nah, persamaan itu harus mensyaratkan ada nilai mol, ya ada N. Nah, oleh sebab itu kita tidak pakai yang itu. Kita akan gunakan persamaan P kali V N besar K dikali T ya. Nah, ini persamaan yang kita gunakan nanti. Jadi N adalah jumlah partikel. Ya, gitu. Sudah sampai aktivitas berapa? Sampai 500 dulu. Aktivitas 1. Sudah 2. 500 partikel, kemudian apa lagi? Nah, diperhatikan ya di situ ketika kamu menambahkan kalor, bagaimana caranya menambahkan kalor di situ? Iya, tuas heat dinaikkan. Kemudian yang kamu perhatikan lagi apa? Gerakan partikelnya ya. Jangan lupa dilihat, kamu perhatikan gerakan partikelnya itu. Banyak dia semakin gerak. Apakah gerakannya semakin kencang atau malah melambat gitu ya. Nah, itu yang kamu amati. Di situ juga saya sudah menyiapkan bahan bacaan. Jadi silakan dibagi, mungkin ada yang baca literaturnya, nanti bisa menginformasikan ke temannya juga. Ada di situ link bahan bacaannya. Mana dia? Ini? Bukan. Nah, lagi. Nah, ini. Ya, ini betul. Membantu membaca literatur. Ini sebagai kondisi awal dari Dan catat. awal dan catat suhu temperatur awal.
Kalau diturunin tuh dia melambat kalau diturunin. Nah iya partikelnya kan itu ya jadi ngelambat, terus kalau di naikin. tuh langsung jadi Iya. kayak energinya. Bapak itu suhunya pas kita naikin heatnya itu suhunya sampai 996 atau terserah kita sampai berapa. Terserah kamu. Jadi kita ambil paling aja. Bebas, pokoknya sampai suhunya berubah. Terus kamu catat tuh sampai suhu berapa lebih dinaikkan. Ini kan catat kembali kondisi air setelah dilakukan pemanasan. Betul. Ini kan suhu awal. Berarti maksudnya tuh suhu setelah diituinnya atau suhu awal? Apa awalnya gini? Akhir. Suhu akhir suhu awal. Berarti 9 ini Ya, kita tambah gitu ya. like and heavy. Heavy kan artinya berat sih. Like artinya ringan. Enggak, like itu terang, lampu. Belum sampai itu ya. Aku pernah dapet tentang itu. Namanya tuh apa ya? Ada. Coba lihat. Oke, saatnya presentasi. Hijau mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rizka. Nama saya Dania. Nama saya Anissa. Saya Bintang. Dari pengamatan kita dapat menemukan suhu temperatur awal 300 derajat Kelvin, volume 10,0 nm, jumlah partikel 500. Catatan menjadi temperatur melakukan pemanasan pada kotak dengan cara menaikkan tuas heat, lalu mendapatkan suhu 450 derajat Kelvin, volume 15,0 nm, dan jumlah partikel 500. Maka ini menjadi positif karena suhu akhirnya lebih tinggi daripada suhu awal. Kondisi awalnya suhu temperaturnya 300 Kelvin, volumenya 10,0 nm, dan jumlah partikelnya 500. Jadi kalau suhunya dinaikkan maka akan menjadi positif karena lebih besar, dan kalau diturunin suhunya itu akan lebih kecil atau lebih rendah daripada suhu awal. Sehingga nilainya lebih rendah. Negatif. Kita berikan nomor ya untuk Sekian dari kami, apabila salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terakhir apa nih? Biru ya? Ayo bareng salamnya. Kalau nggak Ipa yang ngomong. Oke, sekarang saatnya kita menyimpulkan ya. Kita akan meluruskan apa yang sudah tadi kamu alami dan kita akan menarik kesimpulannya ya. Jadi kira-kira ada nggak ya yang mau mencoba menyimpulkan dari aktivitas kita tadi? Ya, Faisal, silakan. Ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat akan saya kaitkan dengan kejadian balon yang di video tadi yang udah ditunjukkan. Jadi kaitannya itu kenapa balonnya bisa meledak, itu kan di lingkungan balon itu terjadi peningkatan suhu. Nah, oleh karena itu balonnya itu, energi yang ada di dalam balon itu dia membutuhkan ruang yang lebih luas. Jadi karena balon itu sudah nggak bisa ngeluasin lagi, akhirnya balonnya jadi pecah. Oke, ya. Kita berikan aplaus ya. Nah, jadi
pada kegiatan termodinamika ini kamu sudah melihat tadi ya perubahan kalor menjadi energi apa? Energi mekanik ya. Jadi energi mekanik sehingga ada usaha yang dihasilkan. Iya. Nah, Volume. ada ya volumenya. Tadi usaha sama dengan apa? Sama dengan Nah, tekanan dikali dengan perubahan volume. volumenya ya. Kemudian nilai kalor itu bisa kamu cari ya. Kalor pada kotak tadi bisa kamu cari dengan rumus yang mana? Jadi rumus besar usaha ditambah delta energi. Delta Energi. dalam Oh iya, iya deh, dalam hukum satu meter. Termodinamika. kalau termometer itu alatnya. Oke ya, jadi kesimpulannya dengan kita mempelajari hukum satu termodinamika ini kita tahu bahwa kalau ada peningkatan suhu tadi nilai perubahan energi dalamnya bernilai apa? Plus. Peningkatan suhu Berarti positif. positif. Kalau penurunan suhu gimana? Negatif. Oke. Kemudian dari kalornya itu bagaimana? Ya pada aktivitas pertama. Bagaimana kalornya berpindah? Apakah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem? Dari lingkungan ke sistem. Dari lingkungan Ke sistem. berarti yang mana yang sistemnya? Sistemnya itu partikelnya. Sistemnya itu adalah Partikel partikel yang ada di dalam kotak. dalam kotaknya gitu ya. Kemudian lingkungannya yang mana? Suhu Suhu atau api. Api yang pemanasnya itu ya, ya. pemanas atau pendingin. Nah, pemanas atau Pendingin. pendinginnya. Berarti kalau berpindah dari lingkungan ke sistem. Oke. Untuk perbedaannya bagaimana? Perbedaan energi dalam pada aktivitas 1 dan aktivitas 2. Perbedaannya ada di suhu. Ya, Perbedaannya ada di suhu. bedanya ada di Suhu. suhu karena Terjadi pemanasan dan pendinginan. iya, jadi perbedaan antara perubahan energi dalam pada aktivitas 1 dan 2 itu bisa kita lihat dari perubahan Suhu. suhunya. Kalau suhunya bertambah, Berarti maka perubahannya bernilai plus. Positif. Kalau suhunya turun, Perubahannya bernilai negatif. nilainya negatif. Gitu ya. Terakhir di halaman terakhir ya, itu ada tes formatif. Ya. Nah, ada tes formatif, ada kuisis di situ ya. Silakan dibuka, nanti masih ada waktunya. Kamu kerjakan latihan kuisisnya dulu. Dibuka tab yang baru. joinmyquiz.com. Kodenya yang ini bukan yang tadi ya. Nah, keliru. 7370. Tadi saya lihat sepertinya soalnya bukan yang itu. Ketik namanya. Start game, Ica.
Oke, untuk nilainya itu bisa kita lihat nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, oke, sekarang kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Oh ya, gimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, seru? Oke. Mungkin ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung ya? Ya, tetap semangat untuk terus belajar ya. Nanti supaya kita bisa paham secara menyeluruh. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan untuk hari ini? Gimana kesan-kesannya? Hari ini? Ya, Ica. Gimana kesan-kesannya Ica untuk pembelajaran hari ini? Seru banget. Seru. Dapat ilmu baru. Dapat ilmu yang baru, alhamdulillah. Oke. Iya, untuk hari ini cukup ya. Kita tutup dengan doa. Iya. Jangan cuma takut, jangan bakat. Catat dengan Mbak. Silakan, Mbak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Amin. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Baik semuanya, insya Allah cukup untuk hari ini. Jangan lupa nanti sebelum pulang ya, tolong diperiksa di bawah-bawah di sekitar kamu kalau ada sampah bisa dibuang ke tempat sampah ya. Oke, setelah ini cukup pertemuan kita. Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini boleh segera istirahat atau kembali ke tempatnya masing-masing.